Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman kecamatan semua. Selamat datang di NP Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan burung kicau ya. Nah, di kesempatan kali ini NP Bird Farm mau ngasih tips nih, cara mudah ternak murai batu untuk pemula ya. Ini cara sangat mudah sekali, semua pasti bisa. Anak kecil pasti bisa kalau menerapkan cara NP Bird Farm ini. Nah, gimana caranya? Apa aja perawatannya? Nah, kita kupas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai video, teman-teman kecamatan yang baru bergabung atau yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar teman-teman kecamatan semua bisa mengikuti video-video terbaru dari NP Bird Farm dan tentunya dapat ilmu-ilmu gratis dari NP Bird Farm ya. Nah, langsung saja nih untuk pemula ya. Ini saya sarankan peliharalah dari trotol ya. Nah, kayak ini beli dari trotol sepasang. Dan mohon maaf nih ya, biasanya kalau yang pemula baru mau pengen ternak tapi takut pembantaian, takut nggak jodoh, takut yang lain-lain. Dan mohon maaf sekali lagi ya, dananya ini ya, dananya pas-pasan. Ini saya sarankan pelihara dari trotol. Nah, kayak ini nih. Ini trotolnya sangat pas sekali buat penjodohan, baik yang sepasang ataupun poligami. Nah, ini kalau poligami sih cepat sekali nih ya, 1 jantan 2 betina dan anti pembantaian dan pasti jodoh. Nah, dan kita juga ini ya, kalau menjodohkan dari trotol, kita bisa menghindari telur-telur yang gampang zong, telur pertama zong, buang anak dan lain-lain. Karena apa? Kita udah tahu karakternya dari kecil. Nah, ini selain irit dan ini aman juga. Dan kita bisa mempersiapkannya dari dini ya, untuk pondasi-pondasi untuk beternak trotol nih. Dari trotol maksudnya ya. Nah, gimana caranya nih? Untuk perawatan ya. Kalau teman-teman belum ini ya, belum nyiapin kandang tangkar atau kandang ternak, nah bisa dipersiapkan di kandang kotak kayak ini nih. Dan trotol ini juga bisa diternak di kandang kotak nih. Ya, nggak kayak yang lain kalau kita lebih dewasa kita jodohkan. Biasanya kan teman-teman kalian terbatas pengen ternak di sangkar gantung atau sangkar kosan. Nah, itu bisa susah. Ada yang bisa tapi susah kalau jodohan dari awal. Oh, dari dewasa maksudnya ya. Tapi kalau trotol semua medan los. Ya, kayak ini nih. Semisal saya ini nih di kandang kotak. Ini saya campur terus kandang kotak. Untuk perawatan harian biasa, kita jemur tipis-tipis. Ya. EF kita jor. Apakah dikasih pur? Tetap dikasih pur, nggak apa-apa. Los jangkrik atau los serangga juga gak apa-apa, tapi saya sarankan ini ya, kasih pur lah. Ini buat jaga-jaga kalau kita sibuk dan lain-lain ya. Biasanya teman-teman jangan sibuk kerja atau kesibukan lain ya, gak bisa ngasih F terus. Nah, biasanya kasih pur juga bisa ya. Tapi untuk F sih enakan kasih ini ya, dikasih full serangga. Soalnya kalau buat kandang itu setengah cepuk tuh udah sampai sehari tuh, sore udah nggak habis kalau cuma 20-30 burung. Kalau satu cepuk pada pakan sederhana yang pas ini ya, yang kayak ini nih punya saya ini sehari pas, masih nyisa sore itu. Untuk perawatannya kasih F full aja, variasi jangkrik, mulut kandang, mulut hongkong, kroto, cacing, los. Tapi untuk mulut hongkong kalau buat ternak, kalau kita ini ya pondasnya buat ternak kita batasin aja. Kalau 1 ekar 10 sehari ya. Kalau udah 20, nah itu aja. Kenapa? Mohon maaf ya, ini mulut hongkong sifatnya panas dan banyak sekali proteinnya. Bener. Ya itu cepat mutasi bulu dewasa ya. Mutasinya serempak, nggak kayak copot satu-satu, ntar baru copot lagi, nggak. Kita mulut hongkong langsung full, ngepung semua ya, pastol semua. Tapi itu efeknya, dia gampang lemak. Nah, saya sarankan dibatasin, jangan dijor. Untuk kroto juga batasin aja 1 sendok tiap hari ya, jangan banyak-banyak untuk vitaminnya ya. Karena kenapa kita kasih variasi, karena ini kan pondasnya bobot ternak agar organ reproduksinya itu maksimal dan bagus ya. Kalau kita ngasihnya asal-asalan
Biasanya kalau pastol udah produk itu biasanya telur pertama, kedua, ketiga zong. Dan walaupun netes dia nggak maksimal. Nah itu fungsinya. Kita pondasinya dari awal, kita kasih apa? Vitamin kita kasih. Karena apa? Vitamin ini kan ini ya, sangat penting sekali. Nah, yang ini vitamin nggak didapatkan dari serangga-serangga yang kita dapatkan atau kita berikan seperti kroto dan lain-lain, itu nggak ada vitaminnya. Vitaminnya kurang tuh ya. Misalnya vitamin B atau C lah yang lain ya, itu didapat dari vitamin buatan. Karena apa? Ini bukan di alam liar, semua kebutuhan burung kita yang ngasih ya. Jadi kita harus pandai-pandai nih, pandai-pandai ngasih PF dan suplemen buat burung, jadi biar maksimal. Itu aja ya. Dan kalau udah pastol, kalau minta ternak dan lain-lain, tetap dikasih F kayak biasanya ya. Dan jangan lupa dikasih vitamin buat breeding. Untuk vitamin buat breeding banyak sekali di toko-toko ya. Jadi pakan ternak semuanya bagus. Dan semuanya ini ya, sudah diuji coba dari produsen tuh. Nah, mungkin produsen ngelepas ya produk asal-asalan. Nah untuk pastol bisa dilepas di kandang ternak, bisa di kandang kotak ya. Dan dia pun anti zong biasanya. Kalau kita pondasinya bagus dari kecil, pakan rawatan EF-nya bagus, biasanya anti zong. Telur pertama langsung netes, kedua netes, dan selanjutnya ya. Dan netesnya pun maksimal. Jarang yang netes cuma satu, zong dan lain-lain jarang biasanya. Makanya teman-teman pemula yang belajar ternak murai batu, persiapkan dari trotol ya. Entah itu trotol kita sendiri atau beli ya. Nah itu pasti anti pembantaian dan lain-lain, karena sifatnya dia itu sudah kita pupuk dari awal, dari vitamin, mineral dan lain-lain. Karena kalau murai batu makan telur, buang anak dan lain-lain itu kan biasanya ada karakter ya. Karakternya ini ya, nggak dipupuk sejak dini. Biasanya kita kan merawatnya asal-asalan. Nah, bareng kita masukin ke kandang, nah itulah kekurangan kalsium dan lain-lain, emosinya tinggi, pembantaian dan lain-lain. Nah itu. Jadi kalau rawat dari trotol jarang sekali. Ada tapi jarang. Dari 10 burung paling yang trouble cuma 1 pasang. Itu aja kalau kita rawat dari trotol dan kita tahu salahnya. Nah itu aja tips singkat dari N Rabbit Farm. Bila teman-teman mohon maaf nih ya yang dananya pas-pasan atau pengen ternak murai batu takut gagal dan takut ini ya pembantaian dan lain-lain, kalau gagal tuh pasti semua peternak pasti ada gagalnya, nggak mungkin peternak sukses terus ya, pasti ada gagalnya, tapi ini meminimalisir kegagalan. Nah rawatlah sejak dini tuh dari trotol. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman kecamana semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.